Nah, ini di sini kita punya kamera, ada beberapa nih. Ada action cam yang murah nih 250.000, nggak ada mereknya juga. WiFi, ditulis juga bisa 4K ya kan, bisa Full HD 1920. Dia ada remote pencetannya, komplit juga, komplit. 250.000, murah. Yang ini ada DJI Osmo Action Cam. Wah, ini tadi kita habis buka boxnya, keren sih tampilannya, berat, kerasa emang mungkin karena lebih mahal ya, komponennya beneran. Ini ringan banget kalau dilepas dari casingnya. Ada lagi satunya lagi, Yicam tipe apa nih? Xiaomi Discovery. Xiaomi Discovery. Ada lagi Akaso. Jadi untuk ketiga kamera ini harga di bawah 2 juta. Yang satu ini beda 5 juta. Ada GoPro yang saya pakai udah lama nih, GoPro 2 Motorsport Edition. Ini udah jatuh, jebol, bolak-balik, makanya tadi juga ini bukan dudukannya GoPro. Dari SC Cam saya pasang untuk dipasang di motor seperti liputan-liputan sebelumnya. Nah, untuk kelebihan gambarnya nanti saya sebutkan, kita tampilkan lah tampilannya seperti apa. Sekarang lihat bentuknya dulu dari action camnya, kita buka satu-satu, dilepas dari casingnya. Kayak gimana nih? Gitu. Ini 250. Oke, ini 250.000. Ini 1,3. Ini Y berapa? Sekitar 1,6. 1,6. Ini 5 juta. 5 juta. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Pertama, kelebihannya yang dilihat dan dipegang secara kasat mata ini enteng, ya kan, nggak terasa kayak kamera, ini paling beberapa gram doang. Terus yang kedua, yang lebih ringan itu ini. Apa ini? Ini lebih ringan. Jadi ini yang kedua, ini yang ketiga lebih ringan dikit, lebih berat, terasa juga. Ini kalau ini berat banget. Ya. Karena juga lensanya keren, dia ada pelindungnya langsung, jadi karena dia nggak pakai casing seperti ini. Kalau ini kan casing underwater eksternal, ini dalamnya udah pakai material pelindung langsung dia. Untuk lepas baterai, buka memori, jadi ada sealernya di sini gitu. Cuman kekurangannya kalau nggak pakai eksternal case untuk underwater itu, kalau sealnya ini kena kotoran, kita makainya kurang hati-hati, ada rambut aja ini bisa apa kerikil, ya kan? Masuk air, repotnya di situ, bahayanya di situ. Tapi nggak apa-apa lah, praktisnya iya, cuman lebih baik jangan nyelam lah. Kalau nyelam, kalau saya sendiri sih amannya pakai yang begini. Tapi begini juga nggak boleh, ini juga kita sembarangan. Sebelum pakai lebih aman, jangan dimasukin action cam terus masukin ke kolam air tuh. Jadi lebih baik ini kita masukin tisu, kertas tisu, ya kan, kita tutup rapat-rapat, bawa nyelam dulu deh, tembus ke airnya, masuk ke tisu gitu. Belum tentu udah pakai action cam sekelas GoPro 2 apa GoPro 4 yang masih eksternal begini. Ini aja kadang masih ada bocornya. Kenapa? Karena sealnya kurang rapat, apa pas pernah buka kurang rapat karetnya, namanya ya mass production, ini kan bisa betas atau baru juga nggak rapat gitu. Sarannya tesnya pakai kertas tisu. Itu dari sisi kelebihan kekurangannya di casing underwaternya. Kalau gambar, menurut saya ini jangan dipakai deh. Kalau vlogger model begini 250 itu lebih baik beli budget yang sejutaan, atau enggak SC Cam dulu ada yang zaman dulu murah, sekitar 4 tahun yang lalu tuh ada yang harganya 800.000, itu bagus, tapi sekarang barangnya nggak ada, serinya kebetulan nggak ada, kameraku juga udah kejual. Kalau ini 4K bohong lah, gambarnya nanti bisa ngeliat di sampelnya ya gitu. Kalau ini bagus, gambarnya bagus, wide seperti GoPro,
Kalau ketajaman warna ya pasti tiap-tiap kamera dengan mikro prosesor sama sensornya kan beda-beda merek, beda-beda tipis lah. Tapi kalau dari harga oke lah gitu. Dan yang penting lagi sebagai vlogger, kalau misalnya untuk pengambilan gambar lebih baik kalau ada stabilisernya. Lah untuk DJI Osmo sendiri ada image stabilizer gambar gitu. Walaupun tadinya gambar lebar jadi nggak terlalu lebar karena ada cropping factor di stabilizer itu. Termasuk Akaso ini juga. Kalau dilihat kelebarannya dari view-nya yang 100, kalau di GoPro itu 170, ini hanya 140 karena udah kemakan image stabilizer. Kalau di Osmo ya sekitar 160 lah, masih lebih tinggi karena mungkin ya harganya kan jauh. Ini 5 juta, ini 1,3. Worth it lah, tetap worth it. Gambar 4K-nya beneran. Ini Y juga 4K-nya beneran. Hanya karena ini nggak ada image stabilizer, view-nya lebih lebar, sekitar mungkin perkiraan 160 lah. Angle of view, jadi lebarnya gambar. Nanti saya kasih sampel gambarnya. Nah, Pak Arek sendiri gimana nih? Lebih kan ini action cam-nya punyanya Pak Arek sendiri ya. Ini Osmo dan Y. Gitu. Kalau sebagai YouTuber yang pengen traveling dan yang biasa dipakai itu, kalau untuk ambil gambar biasanya sebelumnya pakai HP gitu. Mungkin ini kan belum ya, ini baru Ya. pakai action cam. Ya kalau gini sih kelihatannya kalau kegiatan di outdoor ada bergerak gitu ya. Bergerak. Ya mungkin mesti pakai ini karena Penting ya image stabilizer ya. Ya lebih gambarnya kan lebih tenang gitu. Oke. Image stabilizer. Tapi kalau dalam kita posisi dalam ruangan atau Stay, duduk, mungkin nggak perlu ya. Pakai ini yang murah gini kan. Iya. Yang gini gitu. Nah, kalau yang ini recommended ya. Nggak recommended maksud saya. Lebih baik jangan dipakai. Gambarnya kayak handphone tahun 90-an. Tapi 4K loh. Iya 4K bohongan. Oh. Jadi dia di 4K-in atau Full HD atau 480 kok gambarnya sama aja, gue lucu juga. Oh gitu. Nah, jadi ya jangan lah. Gambar kan Berarti resolusinya rendah ini? Resolusi kayaknya rendah banget, dan dia kelihatan juga di lensanya nih. Tuh lensanya kalau ini dilihat tuh beda kan. Gambar-gambar lensanya itu apa? Nggak sampai 1080 gitu? Nggak nyampe kayaknya, 4K bohongan nggak. Dan datanya kok bukannya MP4. Datanya itu dia kompresannya API. Kalau API itu sebenarnya di kompresan video itu belum dikompres, dia mentah. Gitu. API mentah ya. Dan kalau kita memori punya 4 GB direkam di dia paling 10 menit. Tapi kalau dikompres jadi MP4 atau MOV kan bisa jadi setengah jam. Betul. Nah, kekurangannya jadi kita harus tahu gitu. Beli memori udah gede-gede 64 mega 64 giga misalnya. Tapi kameranya ngerekamnya hanya bisa 10 menit. Sedangkan kita kalau perjalanan lagi touring, ya liputan, kalau misalnya bikers pasang di helm, kan jalannya panjang-panjang. Oke. Jangan, pokoknya harus cari kamera yang kompresannya udah MP4. Kalau seperti yang ini Osmo udah MP4, Akaso, Ycam ini juga MP4. Jadi kalau API mah zaman dahulu kala. Iya, format lama. Nah, merugikan kita yang nge-vlog ya kan. Gitu. Untuk baterai juga durasinya nih dicas sejam, dipakai hanya 15 menit, 20 menit, nggak nyampe kadang-kadang. Sama ini juga nggak terlalu lama nih. Mungkin belum maksimal aja ngecasnya mungkin. Dari full dia cuman berapa menit kok, nggak lama ini. Dapat berapa baterai beli kamera baru? 1? 2. Oh 2 ya. Dapat 2. Akaso V50X juga 2. Durasinya ngecas sejam
dipakainya bisa nonstop katanya sih 3 jam. Gue belum pernah pakai, tapi gue pakai sejam turunnya seperempat. Oh, sejam mah lama. Ini nggak sampai. Ini hitungan Oh iya, setengah jam paling. bobotnya ringan ini. Hitungan setengah jam. Oh ringannya sama sih bobotnya, tapi mungkin baterainya ya kurang-kurang dikit lah. Bisa dicas kalau di HP apa di mobil ada Iya. charger otomotif kan bisa dicas sambil ngerekam. Kalau ini udah mantap lah, ya kan, harganya juga mantap. Kirain tadi bisa muter fokus, ternyata bukan. Tapi oke lah. DJI itu drone-nya gambarnya juga Bagus. mantap 4K. Terus mungkin ada efek-efek fiturnya kita bahas di edisi berikutnya. Oke Sip. gitu teman-teman. Ini kamera-kamera apa untuk vlogger, pemula, pro sama aja. Yang penting tinggal makainya dan apa yang bisa diambil gambarnya. Bisa juga ini Nikon Pocket underwater juga bisa menyelam hanya sekitar 5 meter. Kalau ini kuat dibanting shockproof, katanya shockproof gitu. Ini resolusi hanya 720, tapi 720-nya ini dibanding ini 4K jauh. Oh, 720 beneran, yang ini 4K oh. 4K-4K-an gitu. Ini hanya foto. Foto video. Oh, video bisa. Ya ada image stabilizer ya, tapi image stabilizer generasi 1. Oh. Kalau yang sekarang sekelas mulai GoPro 6 itu udah image stabilizer generasi 4 ya, multi axis ya. Oke. Gitu. Jadi ada generasi 1, 2. Generasi 1 itu biasanya hanya atas bawah, generasi 2 itu kanan kiri, belum atas bawah. Penahan kegoncangannya. Iya. Maksudnya kalau atas bawah itu kita naik motor kan atau kita lari, gambarnya naik turun. Nah, itu generasi 1 bisa nahan. Generasi 4 udah canggih, kanan kiri digeser banyak. Seperti gambar kita kasih lihat nanti gitu. Ada contohnya. Gitu. Image stabilizer ini masih generasi 1. Tapi cukup lah. Asal tangan nggak tremor atau ngopi dulu lah sebelum. Oh, jangan ngopi maksudnya, kalau ngopi bikin deg-degan. Kira-kira begitu. Nanti kita kasih lihat gambarnya baik di motor, kita jalan kaki lah.